Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rizky Aldi dari Prodi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, saya di sini akan menjelaskan proyek akhir semester praktikum statistika dasar saya. Oke, langsung saja next. Oke, judul dari proyek akhir semester saya kali ini adalah analisis data eksploratif pada data frekuensi kebakaran, objek terbakar, korban, dan taksiran kerugian di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 hingga tahun 2020. Oke. Selanjutnya ini ada biodata saya. Nama saya Muhammad Rizky Aldi tadi dengan NRP 33226.010 Prodi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, di sini ada tujuan nih. Tujuannya yang pertama adalah pembanding. Untuk membandingkan data kasus kebakaran tiap tahun di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2000. Kemudian ada penyajian, yang menyajikan informasi terkait kasus kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian ini ada analisis dan juga visualisasi, yakni menganalisis dan memvisualisasikan data yang diperoleh dari website data.jakarta.go.id, yakni data frekuensi kebakaran, objek terbakar, korban, dan taksiran kerugian di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada metodologi yang aku gunakan. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yakni mengumpulkan data kejadian kebakaran dengan mengunduh pada website. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama ada pre-processing, kemudian ada penetapan variabel dan juga penggunaan R. Selanjutnya di step ketiga yakni menganalisis data, yakni analisis dengan summary dan juga analisis deskriptif. Selanjutnya visualisasi data, yakni visualisasi menggunakan bar chart. Oke. Kemudian sumber data yakni dari data.jakarta.go.id dengan judul datanya yakni data frekuensi kebakaran, objek terbakar, korban, dan taksiran kerugian di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada dimensi data. Dimensi data dalam proyek ini ialah 31 dikalikan dengan 35 yang artinya 31 yang mewakili baris dan juga 35 yang mewakili kolom. Kemudian setelah saya olah dimensi data menjadikan lebih ringkas, itu menjadi 31 kalikan dengan 10, yakni 31 baris dan 10 kolom. Kemudian ada tipe variabel. Pada data dalam proyek ini memiliki dua tipe variabel. Yang pertama yakni karakter dan juga numerik. Kemudian ada penetapan variabel. Yang pertama ada lokasi tahun kejadian yang berupa lokasi dan juga tahun kejadian kebakaran tersebut. Kemudian ada jumlah kebakaran, yakni jumlah kejadian kebakaran di DKI Jakarta. Kemudian ada korban luka. Variabel data berupa jumlah korban luka pada kebakaran di DKI Jakarta. Kemudian ada korban meninggal, yakni variabel yang berupa jumlah korban meninggal pada kebakaran di DKI Jakarta. Baik, selanjutnya ada variabel petugas luka, yakni variabel data berupa petugas luka pada kebakaran di DKI Jakarta. Kemudian ada variabel petugas meninggal, yakni data yang berupa jumlah petugas meninggal pada kebakaran di DKI Jakarta. Selanjutnya ada luas area kerugian dalam satuan meter persegi, itu merupakan variabel data berupa luas area kerugian pada kejadian kebakaran. Dan juga selanjutnya ada jumlah jiwa terkena bencana, yakni variabel data berupa jumlah jiwa yang terdampak pada kejadian kebakaran. Juga jumlah KK terkena bencana, yakni variabel data berupa jumlah KK yang terdampak pada kejadian kebakaran. Selanjutnya variabel yang terakhir ada jumlah taksiran kerugian dalam satuan miliar. Di sini variabel data berupa jumlah taksiran kerugian akibat kebakaran. Selanjutnya ada pre-processing data, yakni ini merupakan tampilan data mentah yang berupa dimensi 35 kalikan 31, yakni memiliki 31 variabel di sini. Kemudian saya olah menjadi data siap olah sini menjadi 10 variabel penting saja. Kemudian saya juga melakukan missing value. Selanjutnya ini ada statistik deskriptif. Ini pada variabel lokasi tahun kejadian itu merupakan data dengan tipe karakter ya. Kemudian pada variabel jumlah kebakaran itu nilai minimumnya 3, maksimumnya 577 dan nilai rata-ratanya 270. Kemudian variabel korban luka nilai minimum 0, maksimumnya 41 dan rata-ratanya di 17. Kemudian korban meninggal itu
dengan nilai minimum 0, maksimumnya 23 dan rata-ratanya 5. Kemudian pada variabel petugas luka nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 11 dan nilai rata-ratanya 3. Kemudian pada variabel petugas meninggal itu minimumnya 0, maksimumnya 1 dan rata-rata 1. Pada variabel luas area kerugian di sini minimumnya 0, maksimumnya 6, 7, 2, 7, 9, 4 dan nilai rata-ratanya 9, 1, 3, 7, 1. Kemudian pada variabel selanjutnya yakni jumlah jiwa terkena bencana itu minimumnya 0, maksimumnya 6, 6, 5, 6 dan nilai rata-rata 2012 di sini. Selanjutnya pada variabel jumlah kakak terkena bencana itu nilai minimumnya 0, maksimumnya 1779 dan nilai rata-ratanya 552. Pada variabel yang terakhir yakni jumlah taksiran kerugian dalam satuan miliar ya. Ini didapatkan nilai minimumnya 0,01, nilai maksimumnya 23900,00 dan nilai rata-ratanya 11438,67. Nah, kita langsung saja menuju ke R-nya ya. Oke. Nah, ini ada tampilan datanya. Dari namanya saya beri nama data kebakaran ini. Kemudian ada lokasi, jumlah kebakaran, korban luka, korban meninggal, petugas luka, petugas meninggal, ada luas area kerugian, jumlah jiwa terkena bencana, jumlah kakak terkena bencana dan jumlah taksiran kerugian dalam miliar. Nah, ini ada sintaknya nih. Yang pertama itu saya melakukan summary data dari semua variabel itu dan didapatkan hasil sebagai berikut ini tadi. Jumlah kebakarannya tadi yang sudah saya sampaikan pada statistik deskriptifnya itu saya ambil dari summary data ini. Selanjutnya di sini saya melakukan visualisasi data. Ini yang pertama terhadap variabel jumlah kebakaran. Ini saya menggunakan beberapa library di sini. Kemudian saya membuka data kebakaran tersebut, saya impor menggunakan red.csv dan saya beri nama data ini. Kemudian saya membentuk data frame baru yang berisikan data dari dan kolom lokasi tahun kejadian dan data dari kolom jumlah kebakaran. Kemudian saya cetak menggunakan pin X ini. Nah, hasilnya ini ada data lokasi tahun kejadian, ini data frame yang baru. Nah, kemudian di sini saya menggunakan variabel data underscore jk underscore 2016. Ini menggunakan fungsi select untuk memilih data pada lokasi tahun kejadian dan jumlah kebakaran. Kemudian ini ada variabel data jumlah kebakaran 2016. Itu menggunakan function filter ya di sini. Kemudian data JK yang tersebut yang di atas tadi, kemudian ketika lokasi tahun kejadian itu sama dengan Kepulauan Seribu tahun 2016, itu datanya kita ambil, kemudian kita simpan dalam data jumlah kebakaran 2016 ini, dan itu kita nanti jumlahkan pada variabel tahun 2016 ini. Ini ada sum, ini ada penjumlahan dari data jumlah kebakaran yang ada tadi, variabel yang ada tadi, itu kita jumlahkan. Kemudian sama kurang lebih untuk 2017, 18, 19, 20. Sintak yang saya gunakan hampir mirip ya, tapi perbedaannya hanya untuk tahunnya saja. Nah, kemudian di sini untuk tahun saya membuat lagi, ini nanti saya jadikan data frame baru. Ini tahun jumlah dari 2016, 17, 18, 19 dan 20. Ini Jakarta, ini variabel yang memuat tahunnya ya. Kemudian data frame Jakarta 1 itu mewakili ini Jakarta ini tadi. Kemudian tahun 1 ini mewakili jumlah dari setiap tahunnya. Kemudian saya cetak data jumlah kebakaran ini tadi. Nah, ini kurang lebih data frame-nya hasilnya seperti ini. Nah, biar lebih luas. Nah, selanjutnya di sini
saya melakukan hal yang sama untuk seperti yang atas tadi. Ini ada membuat variabel baru, data JK. JK itu maksudnya jumlah kebakaran ya. Yang baru itu saya memilih data jumlah kebakaran. Ini tadi. Itu kemudian Jakarta 1 ini tadi variabel yang memuat tahun, dan juga tahun 1 itu yang memuat jumlah tiap tahunnya. Kemudian ini ada Jakarta jumlah kebakaran yang baru, ini saya filter ketika Jakarta 1 itu sama dengan tahun 2016, itu nanti saya ambil di sini dan divisualisasikan. Kemudian di sini ada ggplot untuk memvisualisasikan. Ini data kebakaran new, kita mapping, kita menggunakan ice ya di sini. Kemudian X-nya itu Jakarta 1 ini tadi yang tahunnya, dan Y-nya itu untuk tahun 1 atau yang memuat jumlah datanya. Nah, ini. Nah, di sini saya memberikan judul kebakaran ya. Jumlah kebakaran. Ini banyak lane-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Selanjutnya ada coloring atau memberikan warna yellow or red. Oke, di sini datanya kurang lebih seperti ini. Pada jumlah kebakaran tahun 2016 itu sekitar 1171 data kejadian kebakaran. Kemudian meningkat di tahun 2017 1471, dan pada tahun 2018 juga meningkat kembali menjadi 1751, dan meningkat lagi atau yang paling banyak terjadi kebakaran pada tahun 2019 di sini, yakni 2183 kejadian kebakaran. Dan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan menjadi 1505 saja. Nah, itu tadi dari variabel jumlah kebakaran. Selanjutnya saya mengolah dari variabel yang kedua, yakni korban luka. Di sini kurang lebih metode yang saya gunakan sama ya. Membuat data frame baru. Ini dari semuanya tadi. Nah, kemudian saya mengambil data dari tahun 2016 itu ketika Kepulauan Seribu sampai ini Jakarta Utara 2016 itu kita jumlahkan datanya dan disimpan dalam variabel tahun 2016. Kemudian 2017, 18, 19 dan 20 juga sama kurang lebih, dan di sini pun juga mirip-mirip ya, saya simpan dalam variabel tahun dan juga Jakarta. Dan kemudian saya cetak data frame yang baru dari ini tadi. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Ini data frame yang baru yang akan kita visualisasikan. Ini tahun 2016, ini merupakan jumlah dari seluruh kejadian tahun 2016, baik dari Kepulauan Seribu, dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Utara. Nah, di sini saya melakukan visualisasi terhadap jumlah korban luka menggunakan warna yellow, green, blue. Nah, ini ada jumlah korban luka. Pada tahun 2016 itu korban luka mencapai 100 orang. Kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 118. 2018 mengalami penurunan menjadi 99. 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 112. Dan pada tahun 2020 ini paling sedikit jumlah korban lukanya ya. Hanya 79, maaf. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan visualisasi data terhadap korban meninggal nih. Dari variabel korban meninggal itu tadi kurang lebih mirip-mirip ya untuk sintaknya di sini. Ini tadi ini disimpan dalam data KM. KM di sini maksudnya korban meninggal. Kemudian dipilih. Kemudian di sini tetap menggunakan filter, dan di sini saya menggunakan warna purple.
Nah, ini data frame yang saya ambil dari data kebakaran tadi, yakni ini ada lokasi tahun kejadian dan korban meninggalnya. Kemudian saya jumlahkan tadi tahun 2016 itu sebanyak 21 sampai sekian ini tadi, dan saya visualisasikan menggunakan bar chart. Nah, ini pada tahun 2016 itu korban meninggal sebanyak 21, pada tahun 2017 46, tahun 2018 23, tahun 2017 ini sekitar 2019 sekitar 27, dan 2020 ada kurang lebih 18 korban yang meninggal akibat kejadian kebakaran nih. Selanjutnya ada petugas luka. Dari variabel petugas luka saya akan visualisasikan. Di sini kurang lebih mirip-mirip ya, menggunakan select dan juga filter untuk melakukan penjumlahan dari tiap data tiap tahunnya. PL di sini artinya petugas luka ya. Nah, di sini disimpan dalam petugas luka baru. Ini selanjutnya kita run. Ini tadi belum di run ya. Nah, di sini saya menggunakan warna yakni BUGN atau blue green. Kurang lebih sintaknya sama ya. Ini data frame yang baru. Ini ada petugas luka, variabelnya saya ambil dari data kebakaran di sini tadi. Saya ambil, kemudian saya buat data frame baru dan saya jumlahkan tiap tahunnya. Hasilnya seperti ini dan saya visualisasikan. Nah, pada jumlah petugas luka di sini tahun 2016 sebanyak 18. Dan tahun 2017 dan 19 ini memiliki kesamaan jumlah petugas luka yakni 21, dan 2018 ini ada 11, dan yang paling sedikit ini pada tahun 2020 ya. Jumlah petugas lukanya ada 5. Nah, selanjutnya ini pada variabel petugas meninggal. Kita run dulu. Nah, pada variabel petugas meninggal ini kurang lebih untuk sintaknya semuanya sama ya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan mungkin di variabelnya. Tapi untuk visualisasinya juga ini ada PM di sini, maksudnya PM itu petugas meninggal ya. Nah, di sini ada data frame baru dari data yang saya ambil, kemudian saya jumlahkan, dan ternyata setelah saya visualisasikan di sini ada jumlah petugas meninggalnya itu hanya ada 1. Yakni pada tahun 2018 ya. 2016, 17, 19, 20 ini tidak ada yang meninggal. Alhamdulillah ini petugasnya sudah terlatih ya. Jadi hanya ada 1 yang petugas yang meninggal akibat kejadian kebakaran di DKI Jakarta, yakni pada tahun 2018. Selanjutnya ini ada variabel jumlah jiwa terkena bencana. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sama kita buat data frame baru terlebih dahulu, kemudian kita cetak, kemudian kita jumlahkan semua data yang ada pada variabel jumlah jiwa terkena bencana tiap tahunnya ya. Ini tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Ini variabel JTTB ini jumlah jiwa terkena bencana ya. Kemudian di sini tetap menggunakan geoplot. Kemudian ini ada data yang saya ambil ini dari data kebakaran tadi. Kita buat data frame baru untuk memudahkan ya. Kemudian saya buat data frame lagi dari penjumlahan tiap tahun pada tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian saya visualisasikan menggunakan bar chart di sini warnanya yellow green. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Korban jiwa pada tahun 2019 adalah jumlah dengan jumlah jiwa terkena bencana yang paling besar yakni 15.945. Ini pada tahun 2016 itu 11.766, 2017 11.945,
pada tahun 2018 itu 11.517, dan yang paling sedikit terjadi pada tahun 2020. Ini jumlah jiwa terkena bencananya sangat paling sedikit ya, yakni ada 10.034. Kemudian ini ada variabel jumlah kakak yang terkena bencana ya. Ini kita run terlebih dahulu. Library-nya masih sama yang kita gunakan. Kemudian kita buat data frame baru, dan setiap tahunnya dari variabel jumlah kakak terkena bencana kita jumlahkan di sini. Tahun 2016, 17, 18, 19 dan 20. Selanjutnya di sini saya lakukan visualisasi ya. Nah, ini data frame-nya yang saya buat baru tadi. Ini 2016 sampai sekian ini tadi. Ini ada jumlah kakak terkena bencana, dan saya buat data frame baru. Ini jumlah tiap tahunnya ya, ini sekitar 3.000 dan sampai sekian itu, dan kita visualisasikan gunakan warna yellow green. Nah, di sini pada tahun 2019 nih paling banyak di tahun 2019 lagi jumlah kakak terkena bencana, yakni 3.780. 2016 pada peringkat kedua ini yakni 3.635. Yang ketiga ada 2017 yakni dengan data jumlahnya 3.411. 2020 kemudian dan 2018. Nah, ini ada luas area kerugian. Kita run terlebih dahulu. Ini kurang lebih sintaknya sama ya. Kita buat data frame baru, terus kita jumlahkan tiap tahunnya. Kemudian kita buat data frame baru tadi, terus kita visualisasikan. Nah, ini ada data frame-nya. Ini kita buat yang baru, kemudian kita visualisasikan. Nah, luas area kerugian yakni pada tahun 2016 itu sekitar 237.571 atau 237.571 ya. Kemudian yang paling banyak di sini didominasi oleh tahun 2019 ya. Ini 976.065. Dan yang paling sedikit ini di 2016 ini ya. Selanjutnya pada variabel jumlah taksiran kerugian, ini saya melakukan pengolahan datanya itu kan awalnya dalam bentuk rupiah ya, karena terlalu banyak nolnya. Kemudian saya olah dan saya bulatkan ke bentuk miliar. Ini data frame baru. Kemudian ini data frame yang dibuat dari tiap tahunnya jumlahnya. Nah, ini ada visualisasinya nih. Ternyata pada tahun 2017 itu sangat banyak sekali taksiran kerugiannya, sekitar 239,235 miliar ya, ini satuannya sangat banyak banget. Kemudian 2019, dan yang paling sedikit ini pada tahun 2016 yakni 214. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. See you.